Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mister Tiana, channel indahnya berbagi. Sobat Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Sobat channel Mister Tiana dalam pembahasan agenda AKGTK ya betul, Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan. Tentu Bapak sudah menunggu informasi terkait ini ya, khususnya soal-soal yang mungkin muncul di uji kompetensinya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita nanti di pembahasan soal, ada baiknya Bapak Ibu memahami juknis asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan Madrasah tahun 2004. Dalam tabel 2.1, komposisi soal asesmen kompetensi ini terdiri dari kompetensi pedagogik dan profesional. Khusus guru ya Bapak Ibu ya. Untuk guru RA eh, dan untuk guru MI dan guru MTS serta guru MA MAK. Adapun untuk kepala madrasah itu meliputi 3 kompetensi, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk pengawas madrasah ada 4 kompetensi. Nah, perlu dipahami dulu Bapak Ibu ya, untuk jumlah soal per paketnya untuk pedagogik itu 20 khusus untuk guru MTS Bapak ya. Untuk profesionalnya 40 untuk guru MTS. Dan begitu juga dengan guru RA, guru MI dan seterusnya Bapak Ibu bisa dilihat persebaran jumlah soal per paketnya untuk soal yang mungkin nanti muncul di asesmennya ataupun di uji kompetensinya. Jadi Bapak Ibu perhatikan dulu bagian-bagian mana yang harus Bapak Ibu sikapi ataupun titik fokus ya, supaya nanti ketika asesmen Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sempurna. Bapak Ibu kita lanjut ke bagian kompetensi guru Bapak Ibu ya. Dimensi kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Di bagian kompetensi pedagogik bisa Bapak Ibu lihat ada 10 item. 10 item kompetensi pedagogik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita perbesar. Kemudian nomor 1, menguasai karakter peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, dan seterusnya sampai bagian 10. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian kompetensi profesionalnya ada 5 poin Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu dimanapun berada, khusus guru, kita akan membahas tentang bagaimana kompetensi pedagogik ya, yang akan nanti dibahas ataupun dimuncul dalam soal-soal asesmennya. Bapak Ibu guru yang berbahagia dimanapun berada, kita lanjut ke bagian kompetensi pedagogik guru Bapak Ibu ya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya tentang dimensi kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Ada 10 hal yang menjadi bahan untuk acuan pembuatan soal ya Bapak ya. Nanti kita bahas satu persatu supaya Bapak Ibu bisa mempelajari lebih mengkerucut bagian mana yang harus dibahas atau bagian mana yang harus dipelajari. Sebelum itu, perlu Bapak Ibu tahu bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik di sini adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Ini bisa mencakup pemahaman karakter siswa, teori belajar, ataupun pengembangan kurikulum. Kita lanjut ke bagian pertama, memahami karakteristik peserta didik. Bapak Ibu, bagian ini mencakup berbagai materi tentang aspek fisik, aspek moral dan sosial, aspek emosional dan intelektual. Jadi, untuk aspek fisik, memahami perkembangan fisik siswa untuk menghasilkan metode pembelajaran. Teori-teori atau materi tentang mengenali perkembangan moral dan sosial untuk membentuk karakter siswa. Dan satu lagi, di bagian ini Bapak Ibu memahami perkembangan emosi dan intelektual untuk mendukung pembelajaran efektif. Itu bahan yang pertama untuk soal kompetensi pedagogik memahami karakteristik peserta didik. Kita lanjut ke bagian 2. Menguasai teori belajar. Bapak Ibu harus memahami materi-materi tentang teori dalam belajar. Ada 3 teori yang populer yang perlu kita
recheck Bapak ya, kita pahami ya. Pertama, teori behaviorisme yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori kognitivisme yang menekankan proses mental internal dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Ketika teori ini, Bapak Ibu bisa lihat materi bahannya untuk nanti ketika Bapak Ibu disuguhi dengan soal-soal tentang ini, Bapak Ibu tinggal jawab dan pasti betul jawabannya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga tentang pengembangan kurikulum. Di pengembangan kurikulum ini ada 3 hal yang perlu Bapak cermati. Yang pertama tentang analisis kebutuhan yang mengidentifikasi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua perencanaan, tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Yang ketiga implementasi menerapkan kurikulum dalam proses belajar mengajar. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Dimensi kompetensi guru bidang pedagogik ya. Yang berikutnya adalah tentang pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang mendidik itu interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Nanti Bapak Ibu mencari bahan materi-materi tentang bagaimana pembelajaran yang mendidik. Yang 4 hal ini bisa menjadi acuan ya. Yang pertama interaktif, kedua inspiratif, menyenangkan, dan yang terakhir menantang. Deskripsinya apa itu interaktif, melibatkan siswa dalam diskusi dan aktivitas pembelajaran. Inspiratif itu memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang positif dan menarik. Dan terakhir menantang, memberikan tugas yang merangsang pemikiran kritis siswa. Kita lanjut ke bagian berikutnya tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Bapak Ibu harus paham berbagai materi tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang meliputi penggunaan komputer untuk presentasi dan penelitian, ponsel pintar, memanfaatkan aplikasi pendidikan mobile, dan terakhir proyektor menampilkan materi visual untuk seluruh kelas. Selanjutnya di bagian pengembangan potensi siswa, identifikasi potensi, fasilitasi, dan aktualisasi. 3 hal ini yang masuk ke bagian pengembangan potensi siswa. Identifikasi potensi yaitu mengenali berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Fasilitasi maksudnya menyediakan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi siswa, dan aktualisasi mendorong siswa untuk mengaktualisasikan potensi mereka dalam berbagai bidang. Selanjutnya, komunikasi efektif dengan peserta didik. Mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan memberikan umpan balik. Mendengarkan aktif yaitu memahami kebutuhan dan perspektif siswa. Berbicara dengan jelas, menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan umpan balik maksudnya memberikan masukan konstruktif untuk perkembangan siswa. Pemanfaatan teknologi dan evaluasi. Guru memanfaatkan teknologi dan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan diri. Oke, kita masuk ke bagian yang ke-9, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu, pahami betul apa itu evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran yang sekarang berlaku ataupun dipakai. Sekarang dengan bentuknya IKM ada istilah penilaian formatif, sumatif, dan diagnostik. Formatif itu memantau kemajuan selama proses pembelajaran. Jadi tes ini dilakukan di awal dan selama proses pembelajaran. Sumatif itu mengevaluasi akhir pembelajaran. Biasanya tesnya dilakukan di akhir untuk mengukur pemahaman materi secara keseluruhan. Dan diagnostik mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Dan yang terakhir di bidang kompetensi guru, bidang kompetensi pedagogik adalah refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ada 3 hal yang menjadi titik poinnya, observasi, analisis, dan perbaikan. Observasi mengamati proses dan hasil pembelajaran, analisis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, yang ketiga perbaikan merencanakan dan menerapkan strategi perbaikan. Itu 10 hal yang perlu menjadi hal yang menjadi titik fokus Bapak Ibu pembelajaran untuk menggali berbagai informasi dan materi untuk nantinya kemungkinan muncul soal-soal dari bahan 10 hal tersebut sesuai dengan eh, Juknis Asesmen Kompetensi Guru bidang kompetensi pedagog yang terdiri dari 10 hal ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Mistriana untuk pembahasan selanjutnya. Jangan lupa dan tunggu kami untuk pembahasan lebih detail tentang soal-soal, baik itu soal
dimensi kompetensi pedagogik, ataupun dimensi kompetensi profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.